Ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk bisa mengerti. Berikanlah iluminasi sehingga pewahyuan firman Tuhan yang dimulai dari karya anugerah Tuhan yang memberi pewahyuan kepada para penulis Alkitab sampai kepada kami hari ini akan membaca dan merenungkannya. Biarlah seluruh pewahyuan itu selesai ketika Tuhan memberi kami. Tuhan, bimbing kami semua supaya kami boleh mengerti. Permohonan hamba-Mu biarlah seperti hamba-Mu Engkau berkati dengan firman Tuhan ini. Dan segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha mendistraksi perhatian kami daripada firman Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan semata dalam perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan boleh terus kita semua dalam kesehatan dan bisa berjumpa dengan keadaan yang baik. Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu seluruh jemaat, seluruh majelis yang mendoakan, mendukung dan juga bahkan memberikan persembahan untuk pelayanan di Vietnam yang dibawa oleh Bapak Darian dan Ibu Desi. Dan kami rombongan dari G3, 5 orang menuju ke Vietnam mengikuti konferensi misi. Semua pelayanan dan juga konferensi berjalan dengan baik. Ada banyak berkat Tuhan nanti yang akan dibagikan, yang akan dipresentasikan kemudian. Sekali lagi terima kasih. Semua persembahan yang diberikan oleh jemaat seluruhnya telah disalurkan kepada pelayanan di Sok Trang. Nanti akan ada presentasi dan pertanggungjawaban seluruh biayanya. Dan hari ini, mari kita melanjutkan perenungan kita yang sudah beberapa waktu tertunda. Dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, tema kita hari ini adalah rendah hati kunci penerima janji. Saudara, mari kita membaca ayat yang kelima dari Matius pasal yang kelima. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, bisa membaca di layar yang saudara bisa lihat. Karena ayatnya cuma pendek saja, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terima kasih. Saudara, di mata dunia, kelemah lembutan itu bukan jalan menuju keberhasilan. Kita diajar dari kecil di Indonesia, atau mungkin saudara yang lahir di Jepang, bahwa kalau mau berhasil, Anda harus punya strong, kuat. Anda tidak boleh lemah. Jadi jangan menye-menye. Lemah lembut itu tidak bisa berhasil. Dalam zaman yang saat ini menekankan penegasan diri, pencarian kebahagiaan pribadi, sulit dipercaya kalau ada konsep yang mengatakan orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Maka ayat ini sangat kontroversial sebenarnya dan sangat paradoks untuk bisa diberitakan gitu, atau dimengerti atau berusaha dipahami. Di dalam dunia yang keras ini seringkali kita diajarkan bahwa yang mau bertahan hidup, yang mau menjadi yang paling kuat adalah orang yang paling keras, paling vokal, paling kritis, bahkan kalau bisa paling beringas, supaya tidak diinjak-injak oleh orang lain, betul? Pokoknya kalau nggak suka, speak up. Ya. Lawan, saya akan lawan. Ada tuh kalimatnya kan. Kok ketawa sih? Kayaknya Anda tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Saudara, tetapi hari ini, saudara, kita merenungkan satu kalimat dari Tuhan Yesus yang sangat paradoksikal sekali. Khotbah di bukit dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata lemah lembut diterjemahkan dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia modern sebagai rendah hati. Saya akan menggunakan dua istilah itu interchangeable, berganti-gantian. Karena dua itu makna yang sama, lemah lembut atau rendah hati. Atau kalau saya terjemahkan dengan lebih personal,
diberkatilah orang yang rendah hati, karena mereka akan mendapatkan warisan di bumi ini. Nah, saudara, kata rendah hati di sini menggunakan pengertian yang sering kali dipahami berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Karena selalu dipahami kelemah lembutan sebagai sebuah kelemahan. Katanya saja sudah menggunakan kalimat lemah. Lembut pula. Sudah lemah, lembut. Maka tidak heran kita jadi keset kaki orang lain. Betul? Makanya saya tidak dihargai. Kebaikan saya tidak diapresiasi. Saudara, hari ini kita akan melihat 2 poin besar dari ayat ini. Mengapa kerendahan hati, mengapa kelemah lembutan justru menjadi kekuatan yang begitu besar sekali bagi seorang yang percaya. Mengapa kelemah lembutan atau kerendahan hati merupakan sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang selain orang-orang yang menjadi murid Kristus, saudara. Nah, dan menjadi kuncinya adalah dia menjadi salah satu prasyarat untuk mewarisi bumi. Nah, 2 poin itu yang akan kita renungkan adalah, pertama, makna lemah lembut itu apa? Ya lemah lembut kok pakai dicari maknanya, ya lemah dan lembut, Pak. Saudara, yang kedua, lalu apa maksudnya mewarisi bumi? Apa akibatnya? Begitu ya. Nah, saudara, mari kita mulai perjalanan kita dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, apa itu lemah lembut? Saudara, berbahagialah orang yang lembut hati. Itu terjemahan modernnya. Ini beda lagi nih, hatinya lembut. Saudara, istilah praus, saudara, itu sering dipahami dan dimengerti sebagai orang yang lembek. Dia mah lembek. Kalau jadi tentara ntar mendayu-dayu dia. Siap. Atau penakut, tidak punya pendirian, ini dianggap orang yang lemah lembut. Saudara, banyak orang membayangkan orang lemah lembut ini orang yang selalu dibully ya, dianiaya, saudara. Tetapi kalau kita membaca dari terjemahan aslinya, istilah yang digunakan di sana praus. Praus itu sebenarnya dijelaskan untuk menggambarkan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Wah, itu sangat enak di minggu-minggu ini kan. Panas begitu datang angin dingin. Begitu kita ke mall buka pintu. Nah, itu namanya praus. Mau kemana kau? Cari praus dulu aku. Bahasa Yunani apa? Praus. Atau kata yang digunakan untuk menjelaskan kata praus juga adalah obat. Obat yang meredakan. Membuat kita sedikit lebih reda. Dan yang paling banyak dan umum di dalam filosofi Yunani ini, istilah praus digunakan untuk menggambarkan kuda yang liar, yang tidak bisa dikendalikan, kuat sekali, tenaganya luar biasa, tidak ada yang bisa menaklukkannya, tapi kemudian begitu dia dijinakkan, kekuatannya tidak hilang, kemampuannya tidak hilang, tetapi justru kekuatannya menjadi terarah, menjadi berguna di bawah kendali tuannya. Itulah inti dari kata praus ini. Apa itu? Kekuatan yang terkendali. Jadi berbahagialah orang yang kekuatannya bisa dikendalikan. Karena dialah yang akan mewarisi bumi. Nah, siapa yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya? Saya itu, Pak, kalau saya marah, saya seringkali jadi huluk. Apa itu huluk? Itu lho, Pak, yang hijau itu. Kalau orang marah kan jadi merah ya, bukan hijau ya. Saya khawatir dia itu hijau jamuran ya, kena fungiderm. Gitu. Perlu minum kalpanak gitu. Saudara, itu bukan kelemahan. Jadi praus itu bukan lemah, tapi justru kekuatan. Karena dia terkendali. Dia tunduk kepada yang membawahi kekuatannya. Dan kalau kita cek seluruh tafsiran, semua para penafsir Injili
menegaskan bahwa lemah lembut itu tidak sama dengan sifat pengecut. Lemah lembut atau rendah hati itu tidak sama dengan orang yang tidak berdaya, saudara. Yesus bahkan menyebut dirinya sendiri, kalau Yesus itu kita anggap, kata lemah lembut itu kita anggap sebagai sebuah pengecut, sikap yang tidak berdaya. Mengapa Yesus justru mengatakan dirinya adalah orang yang lemah lembut? Tetapi Yesus yang lemah lembut ini, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, belajar daripadaku, karena aku lemah lembut, katanya kan. Tapi orang yang lemah lembut itu mengamuk di bait suci, membalikkan meja penukar uang, bukan? Oh, dia marah. Orang yang lemah lembut itu bisa memarahi Petrus. Nyala engkau, hai setan, gitu. Wah. Kalau suami istri berkelahi kan suka pakai ayat itu ya. Yesus berkata, nyala engkau iblis. Istrinya jawab, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Yesus mengatakan bahwa dia adalah orang yang rendah hati atau lemah lembut. Dalam hal ini bahkan diulangi berkali-kali, saudara, dalam Injil. Saudara nanti bisa mengecek ayat-ayatnya yang disampaikan di sini. Tapi dalam perjanjian lama juga ada satu tokoh yang disaksikan oleh Alkitab. Dia adalah seorang yang paling lemah lembut pribadinya, hatinya. Namanya Moses, ya. Musa. Musa orang yang paling lemah lembut. Karakternya ditundukkan kepada Allah dalam otoritas ilahi itu. Kalau dia lemah lembut, seringkali dianggap pelin-pelan, tidak punya pendirian, tidak punya keberanian. Karena dia sendiri waktu diperintahkan Tuhan untuk pergi kembali ke Mesir, dia bilang, nanti kalau ada yang nanya, aku diutus oleh siapa? Aku jawab apa? Bilang aja, aku adalah akulah yang mengutus kamu kepadaku, bilang gitu. Aku kan gak bisa ngomong. Barusan kok ngomong. Maksudnya itu kan contoh. Tapi orang yang seperti itu mengamuk ketika orang Israel minta air kan. Minum melulu, minum. Nih minum, batu besar pun pecah. Saya waktu merenungkan ayat itu, saya bilang, hebat juga Musa ya. Kira-kira kalau orang kepalanya dipukul dengan Musa, pecah juga mungkin. Keluar air juga itu. Batu, pecah, 2 kali pukulan. Saudara, saya kadang-kadang pukul telur enggak pecah sampai 3 kali. Betapa kuatnya dia. Jadi kalau ada yang berkata Musa lemah lembut tapi dia disebut orang yang paling lemah, tidak. Jadi kelemah lembutan adalah kekuatan karakter yang tunduk pada otoritas Allah. Kelemah lembutan bukan kelemahan, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang memiliki karakter yang ditundukkan kepada otoritas Allah. Sehingga kekuatannya tidak seperti kuda liar, tapi mau diarahkan sehingga menjadi potensial bagi Tuhan. Amin. Siapa di sini yang seperti kuda liar? Tidak ada kan? Karena kita semua bukan kuda kan? Tapi tenaga kita kadang-kadang liar kan? Kalau Injil menggambarkan, tadi kita sudah belajar bahwa Injil itu menggambarkan dan menghubungkan kelemah lembutan itu dengan karakter Yesus. Dan Injil menyaksikan juga bahwa Yesus itu adalah rendah hati dan lemah lembut. Sekarang kalau kita geser sedikit kepada perjanjian baru, khususnya tulisan Paulus. Paulus menggambarkan dengan berbeda, saudara. Paulus mengambil pengertian lebih jauh lagi tentang kelemah lembutan. Dia mendefinisikan lebih spesifik lagi. Paulus mengatakan, lemah lembut itu bukan bawaan lahir. Lemah lembut itu bukan karya kita. Jadi jangan ada yang berkata, oh kalau bisa menahan emosi, berarti itu lemah lembut. Enggak. Paulus katakan, itu bukan karya manusia. Karena Paulus memasukkannya dalam Galatia pasal 5 ayat 23 sebagai buah daripada Roh Kudus.
Hanya orang yang hidup di dalam roh yang bisa hidup di dalam kelemah lembutan. Jadi jangan ada orang berkata, orang Jepang, orang Amerika bisa lemah lembut. Kalau ngomong sama dia, aduh suaranya pelan. Sampai saya lemah lembut sekali, Pak. Itu bukan lemah lembut. Kalau dia tidak hidup dalam Roh Kudus. Paulus berkata, buah roh itu salah satunya adalah rasanya apa? Lemah lembut. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Martin Lloyd-Jones. Dia menulis buku yang berjudul Sermon of the Mount. Di volume yang pertama, bab yang ke-6, dia mengatakan begini. Dia memberikan observasi dalam buku itu. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang secara alami lemah lembut. Nggak ada itu. Lah kalau bayi gimana, Pak? Baru lahir kan lemah lembut dia. Kalau dia nangis coba. Seluruh blok itu tahu. Kelemah lembutan sejati tidak pernah dihasilkan oleh usaha sendiri, saudara. Saya setuju dengan ini karena Paulus juga mengatakan demikian. Lemah lembut bukan bawaan lahir, bukan juga kepribadian yang kita asah, saudara. Tapi dia lahir dari anugerah dan karya Roh Kudus dalam diri kita. Saudara, karena kalau misalnya, kelemah lembutan itu adalah hasil dari latihan diri, pengendalian diri seperti konsep agama yang lain yang namanya ahimsa. Pernah dengar istilah itu? Ahimsa itu meniadakan diri sendiri, menghilangkan kekerasan, menjauhkan diri dari kemarahan. Pokoknya jangan sampai kita menyakiti siapapun, semut pun tidak boleh kita sakiti. Kalau ada nyamuk lewat, jangan, nggak boleh, ya, menghindar. Kalau ada nyamuk melengket di sini, jangan dipukul, biarkan dia. Karena nggak boleh menyakiti. Kekerasan bukan jalan keluar. Biarkan kita disakiti. Itu bukan kelemah lembutan. Kalau dia berhasil pun bisa menjaga dirinya. Kalau dia yang pukul, pak. Terima kasih. Ada. Saudara pernah sesuatu terjadi seperti itu. Di salah satu kota di Indonesia. Di mana, Pak? Di Indonesia. Seorang hamba Tuhan muda. Ini kisah nyata. Dia berkhotbah dari kalimat Tuhan Yesus yang berkata, apabila musuhmu menampar pipi kanan atau kiri, berikanlah. Wah, sesudah firman Tuhan selesai, seperti biasa, salam-salaman. Salah seorang bapak yang cukup senior dan orang penting di gereja itu. Terima kasih Pak Pendeta Penginjil, luar biasa khotbahnya. Tapi jauh lebih luar biasa kalau Bapak melakukan pak, sampai miring dia. Waduh, tidak apa-apa Pak, terima kasih. Dalam hatinya emosi dia, kurang ajar ini. Minggu berikutnya di khotbah lagi, tapi temanya adalah datangnya murka Allah. Dan tibalah salam-salaman. Puji Tuhan, Pak Pendeta, firman Tuhannya baik sekali. Ya Pak, terima kasih. Lalu dia tonjok. Pak! Memang, ketika diberikan pukulan sebelah kiri, berikan pipi kanan, maka tibalah murka Allah datang padamu. Ditonjok biru. Dan itu terjadi, saudara, di gereja. Mengerikan, bukan? Itu hanya penundaan kemarahan, kan? Bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan sekedar etika moral yang berdiri sendiri, melainkan sebuah cerminan Kristus, karena dihubungkan dengan karakter Kristus, saudara. Itu dibentuk dalam anugerah Roh Kudus yang lahir dalam hati kita karena keselamatan yang telah kita terima. Kelemah lembutan sejati tidak mungkin dilakukan, diusahakan, dikerjakan oleh usaha manusia semata. Saudara, maka tidak heran Tuhan Yesus berkata, berbahagialah dan diberkatilah orang yang lemah lembut, karena Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Nah, hari ini kita semua rindu Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, memberikan apa yang Kristus katakan hari ini. Saudara,
Tapi tidak berhenti di situ. Kelemah lembutan juga adalah kekuatan yang ada di bawah kendali Tuhan, saudara. Saudara perhatikan, sudah 3 seri kita membahas Matius pasal 5 ini. Saya tidak tahu apakah saudara memperhatikan dari seri yang pertama, bagian yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, kita sudah bicara tentang miskin di hadapan Allah, betul? Miskin di hadapan Allah itu adalah sebuah kesadaran bahwa saya tidak punya apapun yang bisa saya bawa untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, ini tidak bicara tentang kekayaan, materi atau seterusnya. Lalu sesudah itu Yesus menyampaikan ayat yang keempat, saudara. Dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, orang yang berduka cita adalah respons emosional kita. Kalau yang ketiga itu bicara tentang kesadaran intelektual kita. Kalau ayat yang keempat itu bicara kesadaran emosional kita bahwa memang kita adalah orang yang berdosa sehingga kita tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi begitu sampai kepada ayat yang kelima, 2 ayat itu rasa sadar bahwa kita tidak punya apapun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan dan sesama, lalu emosional kita yang menyadari dan berduka betul akan dosa-dosa kita, itu menghasilkan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu datang karena kita sadar secara intelektual dan mengerti secara emosional. Bukankah itu konseptual daripada iman? Ada kesadaran intelektual, notisia, ada kesadaran kehendak, asensus, dan ada keputusan, bukan? Saudara, 2 sikap itulah yang melahirkan kelemah lembutan. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Apakah Tuhan memang sengaja menyusun demikian? Saya rasa demikian. Saudara, ini alur yang sangat jelas sekali secara spiritual, logis, dan melampaui semua pengajaran pada masa itu dan hari ini. Saudara, seseorang tidak mungkin benar-benar rendah hati atau lemah lembut terhadap sesamanya kalau dia tidak sungguh-sungguh sudah diubahkan hatinya oleh Roh Kudus. Ini menjadi penekanan kita, saudara. Orang yang belum menyadari kebangkrutan rohaninya tidak mungkin bisa rendah hati atau lemah lembut. Karena dia selalu merasa dia punya sesuatu yang layak dibanggakan. Maka sesuatu yang bisa dibanggakan itu bisa membuat dia merasa berhak untuk marah kepada orang lain, betul? Itulah yang menyebabkan orang tidak bisa rendah hati. Tapi orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Dia tidak punya alasan untuk membanggakan diri kepada orang lain. Amin. Nah, ada seorang hamba Tuhan bernama William Barclay. Dia menulis beberapa buku dengan beberapa jilid. Judul bukunya adalah Pemahaman Alkitab Setiap Hari. Khususnya dalam Matius pasal yang kelima, dia menyatakan dengan kalimat demikian, saudara. Lemah lembut itu adalah seorang yang selalu marah pada waktu yang tepat. Dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Jadi kalau orang lemah lembut bukan berarti nggak boleh marah. Saya setuju dengan kalimat ini. Dia simpel sekali dan dia begitu tajam, dia mengatakan, seorang yang lemah lembut adalah orang yang selalu marah pada waktu yang tepat. Dan tidak marah pada waktu yang tidak tepat. Nah pertanyaannya, kita tidak pernah tahu waktu kalau mau marah. Betul? Kita seringkali lupa waktu kan? Ayo, siapa di sini yang setia dengan waktu? Mengecek waktunya dari setiap menit. Dalam ibadah, lama banget obatnya. Bukan itu konsepnya ya. Saudara, dengan kata lain apa? Ia marah bukan karena dirinya disakiti. Dia marah karena dia melihat orang lain berbuat jahat. Dia marah karena ada ketidakadilan. Dia marah karena ada orang yang dianiaya. Dia tidak bisa diam. Kalau ada yang tidak benar, dia nggak bisa tutup mulut.
Yesus ketika melihat pelataran bangsa-bangsa dipakai yang seharusnya dipakai untuk orang-orang asing yang bukan Yahudi berdoa, lalu diokupasi, diambil, direbut oleh orang-orang yang menjual lapak itu, tentunya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memiliki kekuasaan itu, menjual menjadi lapak-lapak penukar uang karena memang dibutuhkan untuk sebuah ritual agama. Akhirnya orang-orang seperti sida-sida dari Ethiopia pun bahkan tidak bisa berdoa di tempat yang semestinya mereka berdoa. Karena ketika Raja Salomo membangun dan mentabiskannya, dia berkata, ketika ada orang asing yang datang dari negeri jauh, dia tidak percaya kepada Allah, dia datang di tempat ini. Dia berdoa, dengarkanlah dia berdoa. Tapi tempat itu tidak ada lagi. Ketika Tuhan melihat itu, kurang ajar. Rumahku disebut rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamar. Maka dia marah. Tapi dia nggak pernah marah kepada orang-orang, jemaat-jemaat, orang-orang yang dikasih tahu ngeyel gitu. Dia marah kepada siapa? Pemuka agama. Tuhan sangat hostile kepada pemuka-pemuka agama, kepada para penatua-penatua. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kita melihat sebuah contoh kelemah lembutan juga. Namanya adalah Yusuf. Saudara, Yusuf itu mau dibunuh kan? Dan ketika dia mau dibunuh, dia diselamatkan oleh saudaranya Benyamin. Jangan bunuh, mendingan kita jual. Gimana kalau kita jual? Dia mah gak laku kayaknya. Paling dapat rengginang. Kalau di Indonesia begitu kan ya, tukar rengginang sama plastik ya. Dijuallah dia kepada khalifah yang pergi ke Mesir begitu ya. Ketika dia jadi wakil raja dan saudara-saudaranya harus pergi ke Mesir karena kelaparan dan berjumpa ternyata penguasanya adalah Yusuf. Apakah Yusuf marah? Saudaranya udah takut sekali. Dia udah takut sekali. Tapi Yusuf bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Wah, dia mengalami aniaya, dipenjarakan, difitnah. Wah, tapi dia tetap berkata apa? It's okay, saya gak marah sama kamu. Tuhanlah yang punya rencana sedemikian. Tantangan terbesar dari kelemah lembutan apa, Bapak Ibu? Tantangan terbesar dari kelemah lembutan adalah kita dituntut punya kepercayaan yang total dan besar kepada Allah bahwa Allah akan menegakkan keadilan. Karena saya tidak bisa menegakkan keadilan, memberikan balasan kepada apa yang diperbuat orang kepada saya. Ketika Yusuf berkata, Tuhan mereka-rekakan yang baik saat kamu merekakan yang jahat, dia percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu punya kedaulatan. Nah, banyak orang sadar Tuhan itu berdaulat. Bahkan ketika berdoa pun kita berkata dalam doa kita, sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Tapi ketika kita dianiaya, kita yang paling ngamuk sedunia. Harusnya kita berkata, it's okay. Aku percaya Tuhan itu adil dan maha melihat. Dan dia akan membalaskan apa yang perlu dia balaskan. Karena Tuhan adalah hakim. Betul? Dan penghakiman adalah milikku, kata Tuhan, bukan? Ketika kita melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian Tuhan, kita sedang memposisikan diri sebagai Tuhan. Nah, itulah kesalahannya. Saudara, Yesus juga adalah gambaran sempurna dari kelemah lembutan. Saudara, Yesus diejek, dia enggak membuka mulutnya. Dia dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan dia, namanya Petrus, atau namanya Simon ya. Karena sejak dia lahir baru dipanggil Tuhan, sejak dia jadi nelayan lalu kemudian jadi penjala manusia, diberikan nama yang baru namanya Petrus, tapi tidak pernah digunakan sampai lewat di pasal 21 Yohanes ya. Setelah dia bertobat dari penyangkalan kepada Tuhan, barulah Tuhan menggunakan nama Petrus. Selama 3,5 tahun Tuhan tidak pernah menggunakan nama Petrus itu. Selalu manggilnya Simon, Simon, Simon.
Tapi Tuhan tidak benci sama Petrus. Tuhan justru memulihkan Petrus. Tuhan menegur orang Farisi dan mengusir penukar uang. Tapi dia juga menerima Nikodemus, betul? Ketika datang ingin berdiskusi, sharing, bahkan dipimpinnya untuk lahir baru, betul? Saudara, dia bahkan bersedia mengampuni orang-orang yang mengkhianatinya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak diperlakukan adil, kita difitnah, direndahkan, hak saudara diambil oleh orang lain, pertanyaannya, apakah aku harus diam? Apa yang harus kulakukan? Saudara, seharusnya yang kita lakukan adalah mengambil sikap seperti Kristus bersikap. Mengambil sikap seperti Yusuf bersikap. Karena lemah lembut atau rendah hati berarti kita boleh berjuang. Kita boleh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tetapi kita harus melakukannya tanpa ada rasa dendam. Kita harus berjuang untuk menunjukkan yang salah ya salah, yang benar, bukan karena kebencian. Tapi kita seringkali melihat ada praktek yang dilakukan ketika dia memperjuangkan kebenaran karena benci dan ingin menyerang orang lain, betul enggak? Nah, ini masalah, saudara. Kelemah lembutan yang alkitabiah adalah berarti Anda dan saya sadar kita bisa marah, kita punya hak marah, tapi dalam anugerah Tuhan kita menundukkannya. Kita meletakkan kesadaran itu, meletakkan emosi itu, dan minta Tuhan kendalikanlah hatiku. Rendah hati berarti Anda mau menerima, diikat oleh Tuhan, anugerah Roh Kudus mengekang kemarahanmu, seperti sebuah besi yang dipukul berkali-kali. Dipukul sakit nggak? Oh, nahan emosi sakit, saudara. Wah, emosi sakit. Apalagi seorang ayah kepada anak kan. Tolong dulu lakukan nih. Irana yo. Ya ada yo. Dengar nggak? Urus saya. Wah, langsung darah tinggi. Kurasa kalau dibolongin kepala udah air muncar itu. Saking tingginya darah itu. Tapi harus tahan. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah hambamu ini. Jangan sampai berbuat dosa. Saudara, hasil dari kelemah lembutan adalah apa? Dia menjadi alat yang berguna bagi tuannya, bagi Kristus, bagi Allah. Yang kedua, apa akibatnya? Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bukan hanya tentang kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang kalau dimiliki dia diberkati, tetapi juga ada akibatnya. Dia menerima janji, saudara. Dia katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena mereka akan memiliki, ternyata bukan hanya satu orang yang bisa lemah lembut. Banyak orang bisa memiliki kelemah lembutan, bisa memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus berkata, mereka. Jadi jangan pikir itu kan pendeta aja yang bisa. Enggak bisa, semua. Mereka. Saudara, mereka akan memiliki bumi, saudara. Nah, untuk memahami ini, kita nggak bisa melihat Matius pasal 5 yang kelima. Matius pasal 5 yang kelima, si penulis Matius itu mengutip sumbernya dari kacamata Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat yang ke-11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan ini sumber yang digunakan oleh Matius. Saudara, dalam bahasa Ibrani, istilah mewarisi, dia menggunakan kata yang cukup unik, saudara. Istilah kerendahan hati juga digunakan dengan kalimat yang sangat unik. Kata yang digunakan di sana adalah anaf. Mengandung makna apa? Tertindas. Jadi orang yang rendah hati itu orang yang membiarkan dirinya ditindas. Orang yang tidak punya kuasa. Kalau itu berarti orang yang lemah kah?
Tidak. Dia menaruh pengharapannya pada Tuhan, maka dia siap dia mengalami apapun juga. Dalam Pemazmur, kalau kita membaca di dalam beberapa ayat dari pasal 37 ayat yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita akan menemukan sebenarnya pengertian tentang nasihat yang diberikan pemazmur. Konteks dari Mazmur pasal 37 adalah pemazmur itu dikelilingi hidupnya oleh orang-orang fasik yang berbuat sewenang-wenang kepada dirinya. Jahat sekali orang-orang di sekitarnya. Tidak adil, dicurangi. Mirip seperti hidup kita di Indonesia ya. Curangi 74 kilo mas itu. Ngeri kali ya. Kita pikir dia hebat. Ternyata, wah, nantilah kita bicarakan dia. Saya kecewa sekali, betul-betul kecewa. Tetapi orang-orang yang dikatakan pemazmur ini, dikatakan pilihlah untuk tidak membalas. Pilihlah, serahkan keadilan kepada Tuhan. Maka ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah. Loh, di negeri itu ada banyak orang tidak setia, ada banyak orang korupsi, ada banyak orang jahat, ada banyak orang curang. Lalu pemazmur bilang ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Tetap lakukan yang baik, jangan ikuti itu. Diamlah di sana, jangan pindah. Berlakulah setia. Sekalipun ada banyak orang tidak setia di sekitarmu. Ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang berhasil itu, kekayaannya itu penuh dengan tipu daya. Jangan iri dengan mereka. Ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu dan jangan marah. Karena marah dan panas hati hanya membawa engkau kepada kejahatan. Saudara, itu konteks Mazmur pasal 37, saya pikir sangat relevan bagi kita hari-hari ini. Di Jepang, banyak orang asing juga sekarang sedang dibully, bukan? Setiap kali naik kereta ketemu dengan orang, apa sih? Kita dianggap kurang nyaman ya, berada di sekitar kita karena perilaku beberapa orang gitu. Tapi apakah kita harus marah saudara? Enggak. Berlakulah baik. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tinggal dalam hati kita, harusnya kita bersikap setia. Jangan pindah dari negara ini hanya karena itu kan. Karena visa naik jadi 300.000 lalu pindah. Saya mau pindah aja Pak, visa udah mahal, mau pindah kemana? Hokkaido. Sama. Emosi kan saya jadinya. Masih Jepang juga, oh iya ya, beda pulau tapi ya. Saudara, kita mengerti bahwa kelemah lembutan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan di bawah kendali Tuhan. Maksud kata mewarisi itu apa Pak? Mewarisi yang dia maksud itu apa? Ini bicara tentang sesuatu anugerah yang bukan hanya dalam hidup kita saat ini, tapi juga yang akan datang, saudara. Ada berkat ganda. Berkat ganda itu adalah apa? Kita menikmati kesejahteraan yang berlimpah saat ini, nanti akan ada dunia baru. Saudara, warisan yang tidak bisa didapat dengan cara merebut. Gak bisa. Namanya warisan emang bisa direbut? Gak bisa. Warisan ya diwariskan kan? Ini kalau Anda yang punya, orang tuanya punya warisan lalu berebut, gak bisa. Kalau berhasil merebut maka itu bukan warisan lagi, harta rampasan namanya. Betul kan? Warisan diberikan hanya kepada orang yang punya hubungan darah kan? Betul enggak? Saya mewariskan seluruh hutang-hutang saya. Waduh, itu kalau warisan hutang mah repot ya. Warisan harta ini kepada anak-anak saya kan begitu. Saudara, itu hanya ada kalau orang itu berhubungan baik dengan orang yang memiliki warisan itu. Sekalipun mungkin tidak punya hubungan darah, tapi dia yang mengurus saya. Selanjutnya, apa makna bumi? Nah, sekarang coba kita belajar. Tadi kita sudah belajar apa makna rendah hati dalam bahasa Ibrani, lalu mewarisi, lalu yang terakhir, bumi itu apa?
berarti kita punya planet bumi ini, Pak. Berarti kita kuasai semua Jepang ini, bukan gitu. Ini tidak bicara tentang archipelago ya. Dia tidak bicara tentang pulau-pulau, dia bicara tentang negeri. Dia bicara tentang bumi di dalam pengertian eskatologis, masa yang akan datang nanti. Kristus akan datang kedua kali, kita akan menghakimi bersama Kristus di tengah dunia ini. Bumi dan langit yang baru akan Tuhan berikan. Nah di sanalah kita memilikinya, amin. Terus nggak ada lagi dong Pak nanti cilok, somai. Di dunia yang baru ada nggak itu Pak? Di dunia yang baru tidak ada lagi pikiran tentang jasmania, semuanya spiritualitas. Nggak pusing lagi kita mikirin saksang, ayam woku, nggak perlu lagi, bento. Ibu nggak perlu lagi bikin bento ya di dunia baru nanti. Maka Wahyu pasal 21 mengatakan bahwa aku melihat langit baru dan bumi baru. Dan yang lama sudah tidak ada lagi. Nah saudara, yang paling penting disoroti adalah konsep atau perspektif dunia terhadap kerendahan hati ini. Mengajarkan bahwa siapa yang paling agresif, siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat, siapa yang paling beringas, dialah yang akan menguasai bumi. Kan begitu ya? Coba, ada satu negara bisa mengambil kepala negara lain dalam beberapa jam. Bawa ke negaranya, kuasai negaranya. Itu kan paling kuat. Apakah dia penguasa bumi? Enggak. Yang menguasai bumi, yang mewarisi bumi siapa? Yang lemah lembut. Yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat dan adil. Sekalipun aku sekarang teraniaya, aku harus bersikap baik. Seperti firman Tuhan. Karena akulah penerima warisan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan janjinya bukan sembarang janji, saudara. Karena janji ini berpuncak pada pengharapan akan langit dan bumi yang baru. Pemulihan seluruh ciptaan. Dan bagi kita hari ini yang ada di perantauan, aduh, dunia ini sangat keras kan ya. Siapa di sini yang merasa, baik-baik aja Pak dunia ini mah. Siapa yang merasa bergumul di perantauan ini, coba angkat tangan dulu. Merasa dunia ini keras ya. Siapa? Aduh, cuma saya yang bergumul berarti di dunia ini. Semua menikmati hidup di Jepang ini rupanya. Saudara, di tanah perantauan ini keras sekali, saudara. Seringkali kita sibuk membela diri supaya kita bisa bertahan dalam perantauan ini, betul? Kita sibuk mencari validasi supaya kita bisa tetap diberdayakan di dalam dunia ini. Sampai kita lupa ada pembela kita yang sedang menunggu untuk diberi kesempatan membela kita. Namanya adalah Allah semesta alam. Kita sampai lupa, bela diri terus, bela diri terus, bela diri terus. Kita sampai lupa kalau Tuhan itu adalah pencipta segalanya. Tuhanlah yang membawa kita ke tempat ini. Tuhanlah yang memimpin kita mengalami banyak kesulitan, tapi kita terus dimampukan. Maka istilah serahkanlah dalam Mazmur pasal yang ke-37 itu. Menggunakan istilah ini saudara. Galal. Serahkanlah segala kemarahanmu, kekhawatiranmu, segala kecemasanmu. Berdiam dirilah katanya. Percayalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan katanya. Atau dia mau bicara apa? Gulingkanlah kepada Tuhan. Jadi kalau pergumulan itu sebuah bola, gulirkanlah itu kepada Tuhan. Kalau Anda pernah main bowling, Anda tidak akan bisa strike kalau Anda tidak menggulingkan bolanya, betul? Ya. Kalau Anda lari, tapi boleh dipegang terus. Enggak strike dong. Anda justru akan jadi berat, maka akan jalan begitu. Berat bolanya kan? Tapi Anda gulirkan. Strike. Bola pergumulan itu sekarang ada pada Tuhan. Dan istilah menggulirkan artinya benda yang berat itu, yang tidak sanggup kita angkat, kita serahkan. Dan kita tidak lagi memikulnya sendirian. Sekarang Tuhan bersama dengan kita. Saudara, tetaplah berbuat baik. Sekalipun lingkungan kita buruk. Tetaplah lemah lembut sekalipun di sekitar kita begitu jahat. Amin. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil, berdaulat, dan Dia maha melihat sekalipun engkau dianiaya.
engkau dianiaya, engkau difitnah, engkau dikecewakan bahkan orang-orang yang terdekat sekalipun. Kalau gitu kesimpulan kita apa? Saudara, rendah hati itu bukan bicara tentang menang atau kalah. Rendah hati itu adalah kekuatan yang dikendalikan oleh Tuhan. Orang yang menang karena berhasil meletakkan diri di bawah kuasa Tuhan sehingga dia menang mewarisi bumi. Ini bicara tentang ketenangan, keberanian, dan ketaatan untuk mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan itu tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita, dengan latihan tidak bisa. Anugerah Tuhan. Dan ingat, bagi para Gen Z khususnya, tidak semua yang keras itu kuat. Enggak, tidak semua keras itu kuat. Kepala kita memang keras kan, tapi nggak boleh keras kepala kan. Sekalipun kepala kita keras, benturkan ke aspal pecah juga. Tidak kuat dia, maka kita pakai helm, kan begitu. Tidak semua yang diam itu lemah kan. Maka jangan ganggu, kalau ada semut jangan ganggu, dia lemah memang. Tapi kalau dia gigit, ya, kalau temanmu baik-baik aja, dia lemah, kau lihat jangan. Tidak semua yang diam itu lemah. Ketiga warisan itu tidak direbut, tapi diterima oleh orang yang berelasi kepada si pemilik warisan. Saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak kita, mungkin hari ini saat engkau mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, lalu kemudian membayangkan ada satu wajah yang terbayang. Saya nggak tahu wajah siapa yang akan terbayang. Wajah Satso Anda kah? Yang selalu membentak dengan alasan, tanpa alasan. Wajah Kojoco, Sico, Buco, Kaco, Tauco, terserah. Wajah siapa yang kelihatan? Rekan kerja yang menusuk dari belakang? Keluarga yang mengecewakan karena setiap hari selalu minta dikirimin uang. Nggak peduli dengan pergumulan kehidupan Anda di sini. Wajah siapa yang pertama muncul? Kesepian sebagai perantau karena nggak ada yang bisa memperhatikan. Kalau orang pun memperhatikanmu, itu karena ada maunya kepadamu. Dan ketika mengingat itu semua kita mau marah. Kita bisa melampiaskan semuanya dengan kemarahan, tapi firman Tuhan hari ini bicara, maukah engkau menyerahkan kendali itu kepadaku? Karena hanya orang yang lemah lembut yang diberkati Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang mewarisi bumi. Saudara, kita nggak perlu berpura-pura nggak sakit, aku biasa aja. Nggak perlu memaksa diri untuk tetap tersenyum. Gulirkanlah bebanmu kepada Tuhan hari ini. Dan berdoalah kepadanya. Sebut saja nama-nama itu kepada Tuhan. Sebut saja semua peristiwa yang kau alami. Sebut saja semua amarah yang kau lakukan. Lalu pegang firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku serahkan kendalinya kepadamu. Aku serahkan seluruh kemarahanku kepadamu. Karena kekuatan terbesar bukan membalas. Tapi ketika kita mau mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kelemah lembutan. Berikan kami hati yang seperti hati-Mu. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh pengertian. Tuhan, tolong kami semua yang tengah berada di perantauan ini. Di tengah kehidupan kami, maupun di dalam seluruh tekanan pekerjaan, tekanan pergumulan yang tidak mudah bagi kami hadapi. Tolonglah kami supaya kami tetap memiliki kekuatan yang bisa dikendalikan. Karena kami percaya kepada pembelaan Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa tunduk kepada kedaulatan dan kepercayaan yang sungguh dalam bahwa Tuhan, Allah semesta alam,
Engkau memperhatikan, Engkau tahu, Engkau melihat, dan tolong kami supaya kami bisa tetap menyerahkan diri kepada Tuhan sampai pada akhirnya kami menerima warisan janji damai sejahtera dan sukacita sebagai pewaris bumi ini. Mungkin di antara kami ada yang tengah bergumul hari ini dengan orang-orang di sekitarnya, tempat kerja, di keluarga, dalam pernikahan, bahkan dalam relasi sekalipun. Tolonglah Tuhan, mampukan. Biar firman Tuhan ini menjadi jawaban hari ini. Mungkin ada yang mulai lemah, Tuhan teguhkanlah melalui firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami masing-masing. Tolonglah kami dan mampukan kami semua. Dan kami percaya anugerah Tuhan sempurna terus memampukan kami untuk tetap bisa di dalam kekuatan yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa menaikkan syafaat kami kepadamu, menyerahkan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, usia yang Tuhan tambahkan bagi Ibu Maria Togarani, Saudara Ari Pratama, Saudara Yabes Napitupulu, Saudara Jeremia Frandi, adik Rahel Abigail, Saudara Stephen, Saudara Julio, Bapak Yayan Adi Saputra, Ibu Kenny, Saudara Dimas Manalu, Saudara Calvin, Saudari Tania, Bapak Guntar Silalahi, Saudara Oren Tabarus, Saudara Damson Harlius Sinaga, Bapak Riki Duyanta Surbakti, Ibu Intan Kolompoy, Saudara Delvan Trisman Gea, Saudari Matilda Limbong, dan Ibu Epifania Fitri. Terima kasih untuk semua kesehatan, kemampuan, bahkan usia yang Tuhan karuniakan. Mohon Tuhan mengaruniakan kemampuan, hikmat, dan kerendah hatian, kelemah lembutan untuk bisa menapaki hidup di tengah-tengah dunia ini. Mampukan supaya terus bisa jadi pemenang dalam iman di tengah pertarungan hidup ini. Berikan sukacita dan pertolongan. Kami berdoa untuk Saudara Vito yang akan melanjutkan studinya di Cina. Tuhan pimpin terus biar selama 8 tahun pengalamannya bersama dengan Tuhan di negara ini boleh menjadi bekal dan firman Tuhan yang telah direnungkannya tiap waktu boleh menjadi peneguhannya untuk tetap berdiri teguh dalam iman dan meraih studinya juga dalam pertolongan Tuhan. Pimpin dalam perjalanannya. Tuhan menyertai seluruh kehidupannya tiap-tiap waktu. Dan kelak Tuhan memimpin juga boleh kembali ke negara ini atau ke tempat yang lain untuk menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan membawanya. Tuhan memberkati Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Ibu Irma yang dalam kelemahan tubuh dan proses pemulihan. Mohon Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan untuk bisa menghadapi, melewati rasa sakit yang tengah dialami. Ibu Lina Haruta yang tengah juga dalam proses pemulihan dan pengobatan. Biarlah anugerah Tuhan cukup baginya menguatkan dan meneguhkan. Kami berdoa untuk ibu yang tengah mengandung dan mempersiapkan proses persalinan. Ibu Veronica Karo, Ibu Kristi, Tuhan tolong ibu yang tengah mengandung ini. Mampukan supaya ketika bersalin nanti pun dalam pertolongan Tuhan semata. Berikan kesehatan dan kami berdoa untuk negara kami Indonesia tengah berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Tuhan tolong supaya muncul orang-orang yang benar, yang cinta Tuhan, yang memperbaiki dan menjadi saksi dan teladan untuk hidup benar di sana. Tuhan buka semua orang-orang yang jahat biar boleh dapat dihukum dan hukum boleh ditegakkan di sana. Tuhan pimpin negara Indonesia karena Tuhan mengasihi negara ini. Tuhan mengasihi negara Jepang ini juga. Jauhkan dari segala gangguan, pecah belah, bahkan Tuhan memimpin seluruh bangsa ini yang belum percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam bersalah kepada kami. Jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.